Hari ini kita bersama Dokter Gia. Halo dok. Bang Radit. Halo. Kita baru pulang dari Bandung. Iya makanya. Jadi setelah kita bikin video, ketemu berbulan-bulan, dari awal-awal kita ngobrolin soal kesehatan segala macam, karena kita udah mulai sangat kenal nih. Jadi kita kayak bisa ngomongin banyak hal ya jadinya Asli, ya. Bang. Asli, Kayak Bang. pertama Dokter Gia nonton show saya Kemarin di Bandung. Cerita anehku. Asli, itu bener-bener cerita anehnya Bang Radit. Luar biasa Bang. Dan aku datang sama siapa? 2 orang tuh. Tapi menikmati kan mereka Sangat kan. menikmati. Mereka semua Menikmati. happy. Teman-teman yang belum nonton, ayo tonton. Itu istimewa banget Bang. Seru Beat sih. per beatnya, punchline per punchline-nya. Kita tuh gak dibiarin semenit pun gak ketawa gitu. Aduh. Bener-bener terus kontinus. Terima Dahsyat kasih. Bang. Istimewa banget. Terima Luar biasa. kasih. Dan kalau bisa kayak gitu ya Bang. Perfection buat aku sih perfect. Karena pertama kali mungkin teman-teman di sini yang udah berkali-kali nonton mungkin bisa lihat ya kesalahan Bang Radit. Tapi buat aku tuh perfection. Itu tuh hanya latihan lah yang bisa bikin seperfect itu menurut aku. Aku gak tahu Bang Radit abisin berapa puluh jam buat latihan itu, gak tahu deh. Dahsyat. Sebenarnya sih karena aku ngelihat profesi-profesi lain kan kalau ngelakuin sesuatu kayak operasi apa segala macam kan butuh latihan Jam sendiri terbang kan, jam tersebut. terbang kan. Iya. Nah, aku juga nyiapin materi yang kemarin Dokter Gia tonton, kita emang latihan juga udah panjang sih. I Karena aku see. ngebayangin emang kayak seperti sebuah operasi kan. Iya. Kalau dilatih pasti udah ngeletek di luar kepala. Betul, Tapi latihannya. makasih loh udah datang loh dari Jakarta jauh-jauh Iya. ke Bandung loh. Sebagai undangan terima kasih diundang Terima juga. kasih loh. Cuman banyak banget yang minta foto kemarin. Ampun, kaget aku pas masuk Dokter Gio. Ampun, Tahu nggak? Ini bukan show aku. Tahu gak kan lagi di backstage? Gue lagi di backstage, lagi duduk, tiba-tiba kenapa tuh? Dokter Gia masuk ruangan. Lah. Pas masuk ruangan ya bener ya? 1000 orang tuh. Pas masuk Iya. venue ya? Pas masuk venue akhirnya kita ketemu di backstage, kita ngobrol. Aku diselamatkan. Berarti balik dari Bandungnya kapan tuh? Besoknya istirahat dulu. Oh istirahat dulu, sama sarapan. mama. Besoknya baru pulang. Adik. Terus katanya habis nonton film juga. Tadi malam Bang, aku nonton film dari sebuah buku yang aku baca 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Namanya Project Hail Mary. Dan Bang bagus banget itu rekomend. Udah nonton ya? Udah nonton dan baca bukunya juga. Tuh kan, keren kan? Baca bukunya juga. Pas baca bukunya, itu kan lucu banget ya. Lucu banget itu persahabatan kan. Iya. Rocky sama si... Itu ditulis dengan lucu. Waktu saya baca buku itu mikir nih gimana difilminnya gitu kan. Karena dan banyak, kalau di buku kan banyak itu teori fisika. Kok itu bener perfection, Ngitung-ngitung. itu bener pas gitu teori fisikanya. Iya. Gravitasinya semuanya sesuai gitu. Bener. Nah begitu nonton filmnya, Diterjemahkannya. diterjemahkannya dengan sangat keren sih. Cantik banget. Tapi itu ini nggak film. nangis nggak nontonnya? Asli, semua Sedih ya? sel-sel aku yang mau jadi astronot ini menggebu-gebu Bang. Oh berarti Iya kan? Itu kan impian aku Bang. bener Dokter Gia kan pengen jadi astronot. Iya. Oh makanya suka film yang kayak gitu. Iya, itu aku banget. Jadi kayak cita-cita yang tidak tersampaikan, tidak tercapai, tapi diterjemahkan dengan tepat gitu. Oke. Secara fisik, biologinya juga tepat loh. Oke. Perkara sel ke selnya. Dan itu nyambung sama apa yang mau kita bahas di hari ini. Apa tuh? Tentang sel-sel kita. Oke. Kemarin kan kita udah sempat singgung sedikit soal cancer nih. Iya, Itu betul. kan masalah sel juga. Iya, betul. Sel yang berubah menjadi ganas. Ya betul, yang tidak mau mati. Yang tidak mau mati. Iya. Ini sel yang seperti apa yang Dokter Gia mau ceritakan nih hari ini nih? Sesuatu kondisi atau penyakit yang abang kenal dan banyak yang juga sering dengar tapi mungkin belum mengerti, makanya kita diskusiin hari ini, namanya autoimun. Kenal bener tuh gue. Oke, autoimun. Nah, Iya. definisi autoimun tuh bener nggak kalau dia menyerang yang sehat? Apa gimana sih sebenarnya definisi Iya. aslinya tuh kayak apa sih? Jadi kan kita hidup tanpa kita sadar, teman-teman juga tahu bahwa kita hidup di dunia mikroba kan, tanpa kita sadar bakteri, virus, jamur, parasit tuh ada di sekitar kita dan Oke. mereka mencoba setiap saat masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Tapi kita tidak sakit setiap hari karena kita punya pasukan yang luar biasa, tentara kita namanya leukosit, sel darah putih. Oke, leukosit. Leukosit itu punya data sasaran tembak. Pokoknya yang bukan DNA kita, kamu hajar ya. Gitu. Instruksinya cuma itu Bang. Oke. Selain DNA kita, selesaikan. Gitu. Oke, jadi artinya kan kalau misalnya ada Bakteri. patogen gitu kan. Patogen yang bentuknya bakteri, virus, parasit. Bukan DNA kita, selesaikan. Sikat. Aman dong seharusnya. Normalnya. Normal kan. Tapi apa yang terjadi? Pasukan kita yang luar biasa itu, senjatanya dahsyat, disiplinnya luar biasa.
tiba-tiba salah sasaran. Rakyat sendiri yang diserang oleh tentaranya. Oke. Salah kan bang? Salah itu. Salah, rakyat Salah lagi banget itu. anteng-anteng. Rakyat anteng diserang sih salah itu. Makanya tentara dan polisi yang harusnya melindungi malah nyerbu rakyat sendiri. Oke. Dan ini makanya ada severity levelnya. Ada yang cuma nyerang satu organ spesifik. Ada yang nyerang multi organ, beberapa organ sekaligus. Pernah dengar lupus nggak bang? Iya. Nah lupus itu multi organ. Jadi kulitnya kena, sendi-sendinya juga kena. Banyak organ yang kena gitu. Oke. Itu Artinya sistem imun tubuh tidak bisa mengenali bahwa sel yang sehat, yang baik itu dia pikir jahat. Dia kan? pikir jahat. Diseranglah musuh, sama dia. Diserbu. Nah kok bisa? Kenapa kok Makanya. bisa sistem imun kita Makanya. salah? Jadi ada gabungan faktor resiko. Tidak berdiri salah satu ya. Bisa dari genetiknya, bisa karena hormonal, bisa karena pengaruh lingkungan. Banyak faktor. Sampai sekarang tidak ada penyebab spesifik sama seperti kanker kemarin. Iya. Tidak ada penyebab spesifik. Apa penyebabnya? Pencetusnya doang mungkin kita bisa tebak-tebak. Tapi kenapa dia begitunya? We never know. Artinya kalau kanker kan dia selnya membelah terus dan akhirnya jadi rogue ya, jadi jahat ya. Tapi kalau ini beda. Ini selnya justru baik, menyerang over baik, yang sehingga baik. dianggap semua ini jahat. Oke. Ancaman. Artinya udah pasti kronis nggak kalau autoimun? Iya, jadinya bisa panjang. Nggak bisa Ada sembuh fase sendiri. akutnya. Ada kan dia kayak roller coaster naik turun gitu bang. Terus kalau aku bilang bang, abang tahu nggak bedanya radang dan infeksi? Nggak tahu gimana tuh. Tapi radang kebayang ya, Radang sesuatu bengkak gitu ya, yang merah radang. gitu ya. Iya jerawat kan radang tuh. Radang ya. Sama infeksi bedanya adalah infeksi itu pasti menyebabkan radang. Infeksi kan adalah masuknya bakteri, virus, jamur tadi. Oke. Pasti menyebabkan radang. Tapi radang belum tentu karena infeksi. Oke. Bisa karena autoimun ini. Betul. Bisa karena alergi, bisa karena kanker, menyebabkan peradangan. Oke. Gitu. Jadi salah satu penyebab peradangan ya infeksi. Tapi bisa juga autoimun dan lain-lain. Jadi semuanya sama muaranya terjadinya peradangan gitu. Berarti apakah setiap orang yang kena autoimun udah pasti radang? Iya dong bang. Makanya saya kalau dicek tuh CRP tuh biasanya Tinggi. tuh. Iya. CRP adalah si sensor penanda atau peradangan itu tinggi. Begitu CRP saya rendah tuh udah normal tuh. Anteng ya. Dokter adem. bilang ya, ini udah under control. Ya, benar. Makanya CRP ya, karena CRP penanda radang. Penanda radang dimanapun tuh andalan kita. Oh cek CRP gitu. Kalau Peradangannya masih nih gitu tuh ketahuan. Kalau untuk kasus-kasus di IGD ada kasus autoimun? Banyak. iya? Yang relapse gitu loh, yang eksaserbasi akut kita sebutnya lagi breakoutnya gitu. Oke, apa aja tuh contoh yang Nih, misalkan pernah kalau dokter Gia tangani mungkin? sebelum masuk ke contoh kasus, kalau autoimun sama alergi, abang kebayang nggak bedanya apa? Nah, jadi nih, dulu itu saya pernah tiba-tiba seharian ini gatel. Terus kenapa gatel apa segala macam, sampai cek alergi kan ke dokter kulit. Karena udah berhari-hari tuh. Cek ke dokter kulit, terus dia ngambil darah untuk di sampel-sampel alergen apa segala macam. Ternyata aman semua. IgE namanya IgE yang cek IgE, diambil darahnya terus dites-tesin sama alergen, semuanya aman. Aman. Gak tau ya karena bulu kucingnya kenapa gitu. Kucingnya kotor jadinya kena terus. Tapi bukan alergi sih waktu itu. Nah, tapi saya nggak ngerti tuh mekanismenya. Jadi sebenarnya alergi itu apa? Jadi bedanya autoimun sama alergi itu subspesialis yang sama loh bang. Jadi kalau dokter terus ke spesialis penyakit dalam, terus ada subspesialisasinya namanya alergi imunologi. Nah itu memang khusus alergi dan si autoimun ini. Semua penyakit beliau yang tata laksanakan. Jadi kalau teman-teman emang ada masalah itu, ayo jangan ragu untuk konsul ke alergi imunologi Indonesia. Banyak kok yang jauh-jauh dahsyat. Bedanya? Nah tadi kan prinsipnya sama. Ada tentara, ada rakyat, ada patogennya bang. Kalau autoimun si tentaranya nyerang rakyat, jadinya radang. Kalau alergi, ini tidak salah sasaran. Dia bener nyerang si patogen. Tapi reaksinya over, lebay. Reaktif. Dia overreact. Jadi harus cukup satu peluru, tembak sekali. Ini pakai senapan mesin. Brutal.
sasarannya bener, tapi overreaktif. Nembaknya kebanyakan. Iya, misalkan Oke. kena debu, itu kan tidak berbahaya, tidak membahayakan nyawa, tapi overreaksi paru-parunya, muncullah asma. Tapi kenapa Kadang-kadang. kayak si Fadil nih, Fadil videografer kita, dia makan udang, Nah, mukanya langsung bengkak banget. iya kan, jadi kan itu udang kan tidak sebenarnya ya benda asing, cuma tidak membahayakan gitu, tapi dianggap terlalu membahayakan, dia keluar semua senjata yang dia punya, tembak gitu, bom atom, rudal, apalah semua gitu. Berarti bener nggak supaya alerginya menurun dia harus lebih sering? Titrasi, tapi jangan langsung kadar tinggi ya. Titrasi itu kayak kadar rendah, dinaikin dosis udang dikasih udang terus gitu. kecil-kecil aja, dosis kecil gitu. Berarti dia gemuknya kecil-kecil. Nggak, jangan, itu nanti sama dokter yang nentuin. Gemuknya bertahap. Dokter yang nentuin nanti. Nah makanya lucu. Pencetusnya berarti kita tahu alergen, kita sebutnya kan. Iya. Apa tuh bang alergen? Lucu yang abang tadi tesin itu. Bulu kucing bisa, debu bisa, perubahan suhu pun bisa. Tapi sebenarnya dibandingin autoimun, alergen lebih inilah ya. Alergi Alergi lebih iya. ringan lah gitu ya. Bisa dibilang gitu nggak? sama-sama nyiksa. Iya sih, sama-sama Dua-duanya nyiksa. sama-sama nyiksa. Sama-sama nggak asik dua-duanya. Oke. Kenapa mesti reaktif kan? Ini overreaktif gitu. Bener. Terus si asma ini lucu. Aku nemu pencetus baru sekarang bang asma. Itu ada ceritanya. Apa tuh? Jadi suatu saat aku lagi nangani seorang bapak usia 30-an lagi asma. Di IGD nih? Di IGD. Aku udah kasih sungkup yang nebul itu loh bang. Tahu Nebul. Kan dia bunyi tuh nafas ngik, ngik gitu kan. Oh iya, Ya kan asma gitu kan. aku nggak tahu. Bunyi ngik. Bunyi. Terus kalau ada satu lagi ngok gitu jadi ngik, ngok. Enggak ada. Yola dong, kenapa jadi? Kenapa ada Dodit di situ? Dodit. Ya kayak gitu bunyinya bang. Jadi kan nggak bisa nafas. Jadi si saluran nafas itu nutup gitu. Makanya kayak balon. Pas mau buang nafas dia ngik gitu. Karena tersumbat si saluran nafasnya. Pas tarik nafas mah bisa. Pas buang ngik Oke. gitu. Nah itu harus dibuka pakai sebuah obat yang diuap. Pakai nebul itu. Kalau yang pen itu bukan yang gitu? Ada tuh. Bisa. Cuma itu kan buat jumlahnya kurang banyak buat ngebuka seluruhnya. Dia udah ketutup hampir semua paru-parunya. Jadi Kalau aku harus pakai pengharum yang lebih ruangan? gede. Wangi buat ya. Kata-katanya langsung sih. Jadi wangi. Terus. Jadi itu bukan apa EpiPen ya kalau nggak salah namanya? Bukan inhaler. Inhaler. Oh, itu beda lagi ya. Itu beda berarti. lagi. Kalau ini yang gede. Gitu dia tarik nafas. Nah lagi itu, dok pasien. Perawatku manggil. Siapa? Ada anak dok kelas 6 lagi. Umur 6 tahun, sesak nafas juga. Oh ya, udah taruh di sebelahnya. Jadi si bapak tadi kasih gorden gitu. Ini anak si umur 6 tahun ini di sebelahnya. Oke. Coba nak sini nak. Aku dengerin sama bunyi juga nih. Waduh, bener sama juga. Tapi aku lihat anak ini kok santai gitu. Tapi apa udah mulai kayak kekurangan oksigen tuh udah kelihatan. Wah, ini dari kapan seseknya? Dari semalam dok, cuma baru mau kesini pagi ini gitu. Oh gitu. Bu, ini tadi habis kena debu atau gimana? Ya nggak tahu dok, aku justru mau nanya ke dokter. Ini gara-gara apa gitu. Oh ya emang siapa yang punya asma? Asma tuh kan keturunan banget ya. Oh, oke. Ya. Ibu punya asma? Enggak sih dok, tapi bapaknya punya. Bapaknya mana? Bapaknya itu mantan suami saya dok. Saya udah pisah 3 tahun yang lalu. Oh gitu. Ya salah saya sih dok. Sebenarnya saya cuma emosi aja karena dia itu selalu dan terlalu membela ibunya gitu. Yang benar-benar benci. Jadi mertuanya maksudnya. Yang benci sama saya gitu. Padahal dia baik dok. Dia gak pernah jahat. Dia selalu tanggung jawab. Sayanya aja gak kuat nahan emosi. Saya tinggalin. Saya ganti nomor telepon. Udah 3 tahun gak ketemu bapaknya gitu. Oh gitu. Yaudah udah pakai nebu juga. Pakai nebu lagi sih anaknya. Perawatku masuk, sebutin nama si anak ini, umur 6 tahun ini. Oke. Anak siapa gitu. Tiba-tiba gorden di sebelahnya dibuka bang. No, bapaknya sebelahnya. Yang lagi asma itu bapaknya. Dua-duanya sama. Kayak itu Darth Vader. Luke. No. Iya, Pak. Apa nak?
Bapak, ini tuh kok jadi dramatis banget begini gitu. Kok bisa pas banget ya? Asli, jadi Karena rumahnya masih deket situ kali ya? masih sekitar situ. Cuma kan mereka nggak kontak-kontakan karena nggak ada nomor telepon itu kan. Oke. Nah maafin Bapak, Mas maafin aku. Akhir mereka pelukan. Lah tuh ibunya kemana? Kak ibunya itu pelukan bertiga. Oh ibunya Maafin- ibunya juga kan Maaf- lagi sebel maaf. katanya. Udah cerai, cuma maafin aku juga salah. Wah akhirnya baik-baik kan bang. Jadi pas pelukan, "Ih." Sampai ngingok gitu. Jadi aku baru tahu ternyata selain asma itu adalah penyakit keturunan, ternyata penyakit yang bisa menemukan keturunannya. Penyakitnya bisa menemukan keturunan. Iya, yang lucunya tuh mukanya persis bang, sama bapaknya tuh persis banget. Alis matanya tebel. Iya mungkin anaknya. Versi original sama versi sasetnya gitu. Karena 6 tahun ya. Sama persis lagi. Akhirnya mereka pulang bareng. Aduh aku happy banget ya. Mereka udah gak asma lagi ya. Udah aku bekelin obat buat di rumah juga. Tapi mereka bisa pulang bareng. Entahlah mungkin perlu diselesaikan semua masalahnya. Tapi bisa ketemu udah aku alhamdulillah bang. Oke. Seberapa berbahaya sih asma itu sebenarnya? Coba bang. Bahaya Kalau banget ya. sampai gak bisa keluar tuh CO2 kan membahayakan buat seluruh tubuh kita. O2 jadi gak bisa masuk. Dan kan ada saturasi oksigen tuh. Kalau saturasi oksigennya turun terus 95, 90, 85. Otak kan gak dapat oksigen. Bisa nggak orang yang kena asma dia sembuh sendirinya tanpa intervensi medis? Nggak bisa ya? Iya lagi. Misalnya dia kambuh, Kambuh tuh sembuh sendiri gitu. wah tuh jarang lagi aku Jarang lihat. ya? Berarti artinya kan bahaya ya kalau dia sendirian, Sendirian kan dan nggak kena ada serangan. obatnya. Oh wow. Pakai apa ya? Ya mungkin yang diisep itu ya. Iya, makanya dia harus bawa terus tuh. Soalnya aku ada temen yang asma. Iya. Dan dia bawa terus. Ada dua tuh bang, tipenya. Yang satu warna ungu kalau abang tahu, yang satu warna biru. Nah kalau biru tuh pas lagi serangan, cocok tuh bang. Hirup, tahan nafas, wah kebuka semua. Baru buang nafas, itu kebuka tuh, bagus yang Oke. biru. Tapi yang ungu itu dipakai rutin tiap hari, mencegah kejadian. Oh. Karena isinya steroid. Gitu. Jadi biar dia nggak kambuh justru. Dirutinin aja dulu. Berbahaya nggak untuk jangka panjang kan steroid itu? Enggak, ini mah. Kan steroidnya inhalasi, bukan yang tablet yang masuk ke pembuluh darah ke seluruh organ. Ini hanya menarget organ di dalam paru ini, organ dada ini, paru-paru gitu. Oke. Nah berarti asma itu termasuk autoimun? Nah, itu masuknya ke alergi. Oh, Kan dia I see. hiperreaktif tadi. Debunya kan nggak begitu membahayakan gitu. Tiba-tiba dia ngeluarin semua tenaga yang dia miliki gitu untuk Nah menghadapi itu. kalau kayak kulit tuh juga banyak ya, yang autoimun, yang alergi tuh banyak ya. Iya, kalau abang pernah dengar penyakit namanya psoriasis yang merah-merah atau dermatitis yang gatel kering gitu di tengkuk kadang-kadang. Terus ya di badan juga bisa. Itu kan gatalnya nggak enak banget kan bang. Nah aku tuh ada kering-keringan di di telepon. Kering-kering. Lewat dulu aja ya. Lewat. Tiba-tiba kelintas aja di kepala, nggak tahu kenapa. Habis itu diangkat bang. Diangkat habis itu. Karena saya ada kering-keringan di sekitar kulit kepala lah gitu. Kadang-kadang terus. meletek, kadang-kadang belang. Ke dokter kulit katanya seborrheic dermatitis. Dan kadang-kadang keluarnya Dermatitis itu seborrheic. dermatitis seborrheic ya kan. Mungkin bukan autoimun tapi dia kayak radang inflamasi radang apa gitu. Aku nggak tahu lah penjelasannya. Nah, tapi intinya adalah kalau lagi stres dia suka keluar tuh. Tuh ngaruh banget. Itu juga Ngaruh salah ya? satunya. Pencetusnya tuh. Ya Oke. hormon kortisol juga ya. Oke, berarti artinya Pencetus stres. perlu banget kalau misalnya kita ngerawat kulit yang sensitif tuh nyari skincare. Meredakan. Nah, karena prinsip dari penanganan autoimun itu pertama diagnosis yang tepat dulu. Oh, oke, ini kalau autoimun ya. Dapat tuh autoimun dan malaria diagnosisnya tepat dulu. Oke. Terus yang kedua itu kita redakan peperangan itu. Kan itu kan terjadi peperangan yang sebenarnya nggak mesti gitu. Oke. Jadi kita harus jadi juru damainya gitu. Pakai calming. Oke. Untuk meredakan calming. Terus kita bantu fungsi dengan obat. Misalkan kalau dia kenanya apa, tiroidnya turun, kita tambahin tiroidnya gitu bang. Bantuin see. fungsi Lebih ke organnya. obat ya berarti ya. Atau tadi sempat inhaler, kita bantuin fungsi paru-parunya itu. Oke. Yang terakhir harus pemantauan rutin gitu. I see. Kontrol rutin. Di luar autoimun, di luar alergi, kadang-kadang kan ada juga tuh orang yang kulitnya sensitif tuh. Yang kalau misalnya bahannya nggak cocok, dia bisa iritasi. Bener. Nah, hari ini kita ada Ciara nih. Ciara ini isinya adalah bahan alami yang tidak menyebabkan iritasi di kulit.
Atau bahkan bantu meredakan tuh, calming ya. Calming ya. Nah ini buat yang kulitnya sensitif, yang kadang-kadang suka kering lah, atau tiba-tiba suka merah-merah. Ciara Kemangi ini body salve yang menggunakan nih di sini ada nih 90% natural ingredients. Wah. Wih. Ochi Moist dan 2% soothing complex. Nah, dia bisa digunakan untuk kulit sensitif. Dia menggunakan ekstrak kemangi. Daun kemangi. Ekstrak daun kemangi. Nah, ini isinya dilengkapi dengan shea butter sama coconut oil yang jaga kelembapan kulit. Kemanginya ini yang dijadikan ekstrak itu dari petani-petani di Indonesia. Wih, luar Jadi, biasa. Ciara ini support petani Indonesia. Nah, petani lokal ya Petani berarti. lokal luar biasa nih. Nah kalau misalnya lagi radang-radang ini menarik karena dia punya calming ingredientsnya nih. Dan itu fungsinya si kemangi itu yang ada di dalam sini fungsinya tuh kayak chamomile. I see. Saya kan suka tuh kalau lagi malam-malam udah nggak bisa ngopi kan. Jadi minumnya chamomile. Teh chamomile tuh jadi santuy itu. Itu temennya daun kelor tuh. Daun kelor juga bikin santuy. Bikin itu. santuy. Aromanya Chamomile enak banget, calming banget. Nah ini fungsinya seperti yang ada di sini. Kemanginya ya. Kemangi ekstraknya. Karena kalau kulit lagi merah-merah itu mungkin lagi perlu Radang. iniin kali ya, perlu disuting ya, perlu ditenangin. Meredakan. Untuk meredakan, menenangkan. Jadi bisa pakai Ciara ini. Ya aku tahunya tuh kemangi yang ada di pecel itu bang. Oh iya bisa Daun digado kemangi. berarti ya? Oh, Enggak. enggak ada. Cuma Iya, daun ternyata kemangi. punya efek buat kulit juga ya. Iya itu baunya khas banget sih. Coba kita buka ya. Oh wow. Bener. Bener. Nih nanti kalau misalnya merah-merah tinggal ditaruh di sini. Oh wow. Tinggal lelenya nih mana? Aduh enak banget lagi. Wanginya. Ini kayak calmingnya juga buat kita kalau nyium baunya sih. Oh gitu. Aduh calming banget. Aku kasih istriku ntar ya. Kalau aku kasih diriku sendiri sih. Kayak pas pulang, si Anissa nanya dari mana kamu? Dari luar habis makan. Kan aku masak. Langsung tenang. Kan menenang. Tenang buat diri sendiri. Wah mantep nih. Tiba-tiba ada yang turun dari lantai. Nggak ding. Nah kalau ini pertolongan pertama nih, cool down nih. Kalau misalnya lagi masak, tiba-tiba kena minyak goreng, langsung wah ini harus di cool down cepet-cepet, bisa langsung pakai yang ini. Oke. Nah kalau yang ini memang kalau misal kalian punya eksim, radang-radang merah-merah, bisa di calming down pakai Ciara yang ini. Enak banget baunya, gue nambah lagi dulu bentar ya. Enak deh. Saya tuh suka yang kayak gini-gini dok, karena menenangkan itu loh. Bener. Karena kerjaan udah banyak ya. Asli. Mikir mulu apa segala macem. Kalau ini tuh Bikin relax ya. Bikin relax juga buat kulit. Pas nih kulit juga suka merah soalnya. Makanya aku bilang jangan-jangan rokok tuh menipu. Karena kan dia anggap isi dari rokok itu yang bikin relax. Padahal sebenarnya pola nafasnya dalam dan panjang nafasnya. Karena kita lagi stres kan nafasnya pendek dan cepat tuh bang. Oh. Pas ngerokok. Iya jadi relax. Jangan-jangan karena perubahan pola nafas itu dia jadi meredakan stres. Bukan dari rokoknya. Jadi dia ketipu sama rokoknya. Coba ya. Bisa. Kayak tadi abang. Timing. Gitu. Seru ya kemangi ini ya. Karena selama ini kita lihatnya cuma di pecel lele ya. Iya ternyata punya efek lain ya. Kayak misalnya Korea kan ada ginseng tuh. Indonesia kita punya kemangi. Jadi mungkin buat teman-teman brand lokal yang lain bisa juga nih nyobain ke kemangi nih. Sekalian support petani lokal kan. Yes bener. Oh, wow. Support petani lokal. Mantap. Oke, kita lanjut ceritanya Dokter Gia. Ada cerita lagi soal autoimun? Tadi kan kita bahas yang lupus itu sistemik ya seluruh badan. Ada lagi autoimun yang spesifik organ gitu. Contohnya Sjogren syndrome. Oke, itu apa tuh? Dia autoimun yang nyerangnya lucu, kelenjar ludah kita dan kelenjar air mata. Oke, jadi mata kering, Iya. bibir kering. Bibir kering nggak? Jadi kayak kurang ludah aja gitu loh. Harusnya kan kita kan jumlah ludahnya cukup ya untuk kita membasahi itu biar bakteri nggak berkembang. Ini dia nyerang itu sehingga kadarnya rendah banget. Oke, berarti bisa separah itu ya kondisi Sangat, autoimun ya. Karena itu kan udah ganggu pasti itu. Sangat. Oke. Dok,
Kalau sampai kelenjar ludah aja bisa kena, berarti kelenjar lain bisa kena juga dong. Bisa. Bang Radit pernah dengar kelenjar tiroid nggak bang? Yang di leher bukan sih? Ya betul. Jadi di bawah jakun abang itu ada sebuah kelenjar bentuknya mirip kupu-kupu. Di Namanya iya, kurang atas. Nah itu tuh abang ini? pegang tuh. Nah itu abang pegang. Nah itu tuh. Jangan. jangan. Horor ya. Kenapa tiba-tiba dipencet? Padahal gak ada instruksi mencet. Di sini. Oh ini tiroid. Posisinya itu. Oh saya pikir di sini nggak ya? Bukan. Sini. Itu mah amandel yang di sini. Oh, ini amandel. Ini kelenjar tiroid. Oke. Di bawah jakun kita persis. Nah itu dah. Oh, ini amandel. Kenapa sih? Apa? Siapa nggak punya jakun? Lu nggak punya jakun? Oke, kalau ini amandel. Nah, ini di bawah jakun kita itu si tiroid. Nah tiroid itu bang penentu Oh wow. tingginya atau rendahnya metabolisme kita, tubuh kita. Oke. Aku bisa analogiin tiroid itu seperti knop pada kompor. Abang pernah masak kan? Heeh. Ini tuh knopnya. Kalau aku ke kiriin, apinya kecil. Kalau aku ke kananin, apinya besar. Oke. Normalnya namanya euthyroid. Jadi ya sedang-sedang aja apinya. Apapun yang kita makan, terbakar kalorinya, kita jadi ada energi buat jalan. Tapi yang terjadi ada dua kubu. Kubu kurang apinya, hipotiroid. Ada kubu kelebihan apinya, namanya hipertiroid. Oke. Dua-duanya kan sama-sama nggak oke. Coba sekarang apa yang terjadi kalau apinya kecil? Aha. Apa yang terjadi sama orang? Apapun yang dimakan nggak jadi energi, jadi lemak. Buk. Karena metabolismenya turun. Rendah banget. Oh. Apinya kecil banget. Oke. Hipotiroid. Ya. Kerendahan. Lemes, gampang dingin tangannya, mager, males gerak. Nggak ada nafsu makan, tapi sekali makan langsung gemuk. Jadi besar sekali badannya gitu. Itu hipotiroid. Sekarang kebalikannya. Apa yang terjadi kalau hipertiroid? Jantungnya jadi kenceng banget. Paru-paru napasnya jadi berantakan ya. Kalau makan kurus juga kah? Langsung kebakar. Jadi kecil pasiennya itu. Oh wow. Dan pernah lihat matanya melotot gitu gak bang? Yang matanya kayak nonjol keluar, kayak lagi marah. Pernah nih barusan? Nah aku contohin. Kira-kira gitu. Iya. Tapi lebih maju lagi matanya. Hah? Namanya exophthalmos. Abang kalau berani searching exophthalmos. Oke. Exophthalmos. Nongol keluar matanya. Itulah hipertiroid. Nah Graves' disease itu bisa memicu badai tiroid. Jadi semuanya berantakan. Nadi normalnya 60-80. Ratusan, 200-an gitu. Keringet dingin. Tangan gemeteran. Dan kalau lagi dia hamil, dijamin si rahimnya akan kontraksi. Bayinya akan keluar. Walaupun masih 6 bulan atau 7 bulan kehamilan gitu. Ini autoimun kan? Ini kan Graves' disease masuknya autoimun. Berarti artinya dia kronis dong? Nggak bisa disembuhin kan? Tiba-tiba bisa eksaserbasi aku tuh gitu. Bisa meledak gitu loh. Oh. Pas sama prinsipnya bisa diredakan kan? Oke. Obat rutin. Nah aku kedatangan seorang pasien laki-laki usia 60-an lah, hampir 70-an gitu. Bertiga sama anaknya laki, 2 laki, ini si bapak diangkut. Kurus banget gitu, matanya juga melotot, tangannya gemeteran. Dok lupa sama saya ya dok. Aduh bang aku tuh lupa banget. Cuma disebutin nama istrinya, aku suaminya, dia sebutin. Nah aku inget ibunya. Oh iya aku inget tuh kayak couples yang romantis gitu bang, si bapak ibu ini tuh. Dulu pasien berarti? Dulu pasien aku. Oke. Romantis banget, pegangan tangan, berdua ke rumah sakit gitu bang. Oh iya ibu apa kabar? Anaknya nyaut, dok ibu udah gak ada, udah meninggal. Kenapa sakit apa? Hashimoto disease. Loh itu kan hipotiroid, sama-sama autoimun. Jadi lucu ya. Pasangan suami istri penyakitnya sama autoimun tapi satu ke arah hipertiroid, satu ke arah hipotiroid gitu. Hashimoto. Padahal kan itu mereka tidak punya relasi kan? Gak ada kan beda DNA tapi anehnya kayak sehati gitu loh. Ini perkaranya masalah di tiroid. Tapi ibu meninggal duluan gitu. Nah bapak itu bener-bener udah gak mau berobat. Padahal kan bisa terkontrol. Sejak ibu meninggal kata anak-anaknya, bapak gak mau berobat. Udah kayak gak ada keinginan. Iya. Terus dia bilang, aku rindu dok sama ibu, sama istri maksudnya. Pak, aku aja yang ketemu ibu beberapa kali aja bisa rindu juga karena ibu tuh ceria orangnya. Ibu tuh happy terus gitu.
Iya dok gitu. Dia benar-benar sumber semangat saya gitu. Dan sekarang udah gak ada, terus saya malas ngapa-ngapain gitu. Sampai malas minum obat. Pak, coba Pak, boleh nggak tolong sebutkan apa aja yang Bapak rindukan sama ibu gitu. Oke. Bangkat kalimat pertanyaan aku itu mancing semua cerita dia tentang ibu. Bisa detail bang dia bang. Tentang istrinya maksudnya? Iya, tentang istrinya. Tentang gimana cara dia makan bareng, ke puncak bareng, ke pegunungan, ke pantai bareng. Aduh indah banget. Seperti ibu lagi ada di depannya. Anak-anaknya sampai nangis denger bapaknya cerita tentang istrinya itu. Karena anaknya juga kangen kan. Iya. Tentang betapa dahsyatnya ibu, baiknya luar biasa. Benar-benar jiwa raganya si istrinya ini. Pak, ada satu lagi yang Bapak lupa sebut. Apa dok? Aku ingat semua. Enggak, waktu dulu Bapak datang berobat, ada satu kalimat ibu yang diulang terus di depan ibu, tapi saya dengar. Apa coba? Oh ya, aku harus sehat. Iya Pak, Bapak harus sehat gitu. Gimana kalau kita iyahin apa kata ibu ya Pak? Bapak harus sehat. Ya, aku harus sehat. Jadi dia langsung rindu itu justru memicu dia untuk iya benar, keinginan istriku adalah aku sehat. Iya. Gitu. Akhirnya mau bang dirawat dan lain-lain. Sekarang udah stabil lagi, udah bagus lagi. Efek rindu. Saya punya temen, baru aja kemarin baca tulisannya dia nulis di satu tempat gitu. Soal dia ngerawat ibunya. Jadi kayak tahun lalu tuh bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal, terus ibunya tuh kena penyakit cancer lah, kena cancer. Terus dirawatnya udah lama ibunya. Terus kan suaminya meninggal. Suaminya meninggal, semenjak saat itu kayak udah kayak nggak ada keinginan buat. Iya mirip-mirip apa tuh. Ya? Iya. Will to live-nya itu loh. Iya. Akhirnya 2,5 bulan kemudian meninggal nyusul. Tuh kan, iya emang ngaruh banget ya. Mungkin kalau ditinggal pasangan tuh asli. Apalagi kalau kayak. Apalagi laki-laki sih, laki-laki aku lihat ya. Iya. Aku lihat udah ada penelitiannya lagi. Laki-laki yang ditinggal istri jauh lebih berat hidupnya dibanding istri yang ditinggal suami karena. Iya itu penelitiannya. Gitu. Bener bang, kita tuh lebih merana kalau kita ditinggal istri itu sebenarnya. Kita sok-sokan kuat aja. Sebenarnya kita tuh merana banget. Dan udah kelihatan kok, karena istri itu punya relasi banyak sama teman-teman yang perempuan dengan yang deket gitu. Kita nggak punya bang. Laki-laki tuh biasanya sahabat terdekatnya adalah istrinya. Gitu, sedang kita nggak punya mobil relationship sama siapa seumur hidup sama dia doang kok. Bener. Nah, sedang perempuan tuh punya ikatan-ikatan dekat sama teman perempuannya atau macam-macam, itu lebih bisa build gitu dia. Iya. Support system kita nggak bisa. Ya mungkin karena apalagi kalau saya sama istri kan kalau lagi ada kerjaan ini, kadang kan suka stres kan. Makanya harus di calming down kan. Ya betul. Kayak misalnya kita lagi ada eksim, calming down pakai Ciara juga bisa. Iya. Itu. Bener, karena eksim juga salah satunya stres. Masuk enggak ya? Mau nanya itu dong, kan lagi ngomongin pasangan nih. Kan kemarin di Bandung ada orang tuanya Dokter Gia. Iya. Itu saya pertama kali lihat loh orang tua Dokter Gia. Bapak masih gagah loh. Asli. Sumpah bener. Dua-duanya. Masih gagah. Dan yang ngitirin kita ke Bandung siapa bang? Siapa? Mama. Yang bener. Mama itu Preli juara 2 DKI dulu waktu mudanya. Emang sangar sih. Asli. Pakai topi kan? Pakai topi. Doi pakai topi merah tuh. Gagah kayak banget tuh. Oh Radit gitu. Bang Radit. Iya dia fans beratnya Bang Radit asli. Itu ketemunya gimana kalau orang tua Dokter Gia? Wah ini mau cerita gak apa-apa nih. Boleh gak apa-apa, pengen tahu dong. Jadi papa itu cuma kenal satu wanita seumur hidupnya, yaitu mama. Papa naksir mama dari kelas 5 SD umur 10 tahun. Oh wow. Dan naksir tapi beda strata sosial. Mama itu anak petinggi TNI yang tinggalnya di Menteng. Tahun 70-an mobilnya udah Impala. Imagine ya, kebayang gak? Gokil. Papa anak ke-11 dari 13 bersaudara dari bapak seorang petani. Miskin mah bukan pura-pura miskin. Telur dibagi 4 bang, makannya itu. Bukan bagi 13. Karena 13. Iya. Aman. Ya telur bagi 4. Jadi Papa pertama kali ngeliat mama itu saat bantuin bapaknya lagi bertani. Oke. Lagi bertani tiba-tiba mama lewat naik delman. Cantik, anak umur 10 tahun pakai kuncir gitu, pakai baju merah-merah.
Papa kaget kok ada di desa se-glowing itu gitu kan. Biasa dia kan main di sawah ya gitu. Nah sejak saat itu kan mama pindah ke Jakarta tuh SMA. Dia SMA 4 sini loh bang, mama tuh anak SMA 4. Terus papa tuh cuma bisa lihat seminggu sekali mama lewat naik delman. Bahkan dia sampai rajin buat bantuin ayah nyawa sampai latihan silat itu di pinggir itu biar bisa ngeliat mama lewat. Gak berani negor. Gak berani negor. Gak berani negor. Sama-sama remaja Beda kali ya. strata sosial juga kan. Sampai wow. satu saat papa SMA ngekos di rumah uaknya mama gitu. Jadi mama mudik lah dari Jakarta ke Tasik. Ketemulah kelas 3 SMA itu bang. Kok bisa ketemu? Kan papa ngekos di situ. Oh. Mama datang ke situ kan. Oke. Ketemu dan untuk pertama kali papa ngobrol. Pertama kali. Terus mama nanya, Kang Aam, abis ini mau lanjut apa abis SMA? Dengan pedenya papa bilang, ya antara jadi dokter atau jadi pilot. Gitu kata papa. Mama langsung ceria, excited. Wah itu 2 profesi yang saya suka. Dokter dipanggil dok, captain, pilot dipanggil cap gitu. Langsung nancep di otaknya papa. Berarti aku harus jadi dokter atau jadi pilot Oh kan. sebelumnya dia gak ada rencana? Gak ada, asal ngomong. Asal ngomong aja. Asal ngomong. Asal ngomong doang. Asal ngomong. Oh wow. Berarti kan kudu jadi 2 itu. Terus? Pas cek ke dokter mahal, boro-boro ada duit bang. Besokannya di koran di Tasik itu diterima putra putri terbaik bangsa untuk disekolahkan gratis di Curug, sekolah pilot. Sekolah pilot. Daftar papa, nggak tahu nih daftar 10.000 orang yang keterima cuma 100. Itu kata papa bukan berjuang lagi, itu mau bertarung kata papa. Asli. 10.000 jadi 100. Iya, itu bener-bener sih. Bener-bener yang diingat papa siapa? Mama. I do it for her gitu. Tembus bang. Masuk 100, bahkan jadi salah satu lulusan yang terbaik. Dan itu diambil sama Garuda 10 besar itu. Makanya namaku Gia, Garuda Indonesia Airways. Garuda Indonesia. Nah abis jadi pilot, teman-teman sangkatannya pada nikahin pramugari ya, yang sering ketemu tiap hari. Papa nyariin mama di Jakarta naik Vespa keliling Jakarta coba bang. Gak ketemu-ketemu, nanya ke sini, nanya ke situ. Tahu ini nggak, tahu itu nggak ada yang tahu. Kan dulu belum ada lihat Facebook. TikToknya. Tahun itu sepertinya boro-boro Facebook dan lain-lain. Facebook gak ada. Dan apa yang terjadi bang? Papa lagi terbang dari Jakarta ke Surabaya. Di tengah perjalanan itu papa pengen pipis nyalain autopilot. Pas ke WC lihat pojok sebelah kiri. Ada perempuan cantik banget pakai baju merah-merah. Mama dong bang. Masih pakai merah waktu itu? Merah lagi. Kemarin di Bandung pakai merah. Emang itu warna kesukaan warnanya mama. Iya papa gemeter kan. Bayangin kita dia nyari 2 tahun di darat gak ketemu-ketemu. Kok ketemu di atas. Udara. Gila itu jodoh sih. Gemeteran banget. Kata papa untung aku gak lupa daratin pesawat. Malah ngobrol. Pesawat gimana kayak? Wadah. Papa balik ke kopi terus oke. Kalau aku panggil Neng dia nengok. Wah dia bener nih. Neng tuh bahasa Sunda. Oh belum disapa tuh? Belum. Oke, pas turun lari papa ngejar dari belakang terus teriak bang dari jauh. Neng. Terus mama nengok dong. Gile. Terus disalting. Kok nengok gitu salting kan? Kang Aam udah jadi pilot. Gila merinding bro. Itu lucu banget coba. Gila. Iya. Wow. Dan sejak saat itu ketahuan mama belum punya pacar apalagi nikah. Ditempel ketat sama papa sampai sekarang. Jadi papa gak kenal wanita manapun selain mama. Dan kayak orang pacaran kan bang, abang lihat deh. Iya. Padahal usia udah gandengan tangan pelukan. Umur udah segitu. Iya. Jadi aku lihat kalau Romeo and Juliet gak jadi meninggal terus akhirnya nikah punya anak. Iya papa mama itu. Oh wow. Karena saya dengar cerita dari kru tuh. Dokter Gia kan nginep di hotel yang A nih. Terus karena hotel A penuh, jadi mama papa di hotel B. Nah pagi-pagi dokter Gia nyamperin ke hotel B. Iya betul. Biar bisa sarapan bareng kan? Iya betul. Jadi akhirnya aku samperin gitu. Dan mereka happy. Thank you bang. Itu hiburan banget buat mereka bisa hadir di acaranya Bang Radit. Senang bisa menghibur juga. Tapi nyetirnya pun juga balik mama yang nyetir. Mama, always mama. Papa di darat tidak pernah nyetir. Selalu mama. Jadi papa nyetirnya di atas. Mama nyetirnya di bawah gitu. Kalau kereta dokter Gia masinis kalau nggak salah. Wush aku wush. Naik bus. Oke, terima kasih dokter Gia udah mampir ke sini. Dengan senang hati bang. Udah sharing lagi sama kita. Buat teman-teman di rumah, kalau mau cek produk-produk lain dari Ciara bisa ke @ciaraindonesia itu Instagramnya, bisa cek di sana. Thank you semuanya.